Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan gaya dan gerak. Siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 4, tema 8, subtema 1, IPA. Ayah menarik ayunan. Kemudian ayah mendorong ayunan. Itu artinya ayah telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan ayah terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati ayah. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi ayah. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan gaya dan gerak. 1. Doronglah benda. Amati yang terjadi pada benda itu. 2. Tariklah benda. Amati yang terjadi pada benda itu. Apa yang terjadi pada benda saat didorong? Benda dapat berubah posisi atau bergeser dari tempat semula. Kemana arah benda saat didorong? Benda bergeser ke arah depan. Apa yang terjadi pada benda saat ditarik? Benda berubah posisi. Kemana arah benda saat ditarik? Benda bergerak ke arah penarik. Dari percobaan ini, kalian jadi tahu perbedaan gaya dan gerak. Perbedaan gaya dan gerak. 1. Gaya. Kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak, perubahan, atau kedudukan. Gerak, perpindahan kedudukan atau posisi benda. 2. Gaya, sesuatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera. Gerak, realisasi dari gaya. 3. Gaya. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Gerak tidak mempengaruhi benda bergerak. Selain kalian tahu perbedaan gaya dan gerak, kalian juga jadi tahu bahwa 1. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Kereta kuda akan tetap diam jika tidak ada gaya tarik dari kuda. Demikian juga sepeda akan tetap diam di tempat jika tidak diberi gaya dorong dengan cara mengayuh pedalnya. 2. Gaya mempengaruhi gerak benda. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola? Apa yang terjadi ketika bola ditendang? Ketika ditendang, bola akan bergerak maju sampai berhenti. Tapi karena dalam permainan sepak bola banyak pemainnya, sehingga gerakan bola selalu berubah. Hal ini disebabkan pengaruh gaya yang diberikan kepada bola.
Bola yang bergerak kencang akan berhenti atau berbalik arah saat dihadang oleh kaki. Contoh lain adalah sepeda yang melaju akan berhenti ketika sepeda direm. Gerak suatu benda dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Permukaan suatu benda. 2. Besar kecilnya gaya gesekan. 3. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Dan 4. Kemiringan permukaan benda. Anak-anak, Bu Guru bercerita ya. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Lakukan percobaan ini bersama temanmu ya. Tujuannya untuk mengetahui perubahan gerak akibat gaya. 1. Doronglah benda secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan benda. Apa yang kamu rasakan? 2. Kemudian doronglah benda bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan benda. Apa yang kamu rasakan? Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong benda sendiri dan berdua? Ketika mendorong benda sendiri, maka beban menjadi lebih berat. Sedangkan ketika mendorong berdua, maka terasa lebih ringan dan mudah. Bagaimana pergerakan benda saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri, maka gaya dorongnya lebih besar. Namun, jika didorong berdua, maka dorongannya akan lebih ringan. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Benda yang didorong dua orang akan lebih ringan daripada didorong sendiri. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.